Saya jujur, saya nggak pernah merasa itu adalah sebuah effort atau sesuatu yang sangat spesial. Buat saya itu hal yang wajar dilakukan oleh seorang pemain ingin punya momen, ingin berdiskusi sama sutradaranya. Saya justru bersyukur bahwa saya punya sutradara yang open untuk bisa berdiskusi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada effort yang kesannya gimana gitu. Of course saya appreciate lah kalau itu menjadi pandangannya, tapi saya rasa yang saya lakukan sebenarnya hal yang biasa dilakukan oleh banyak aktor lainnya juga. Tapi ada momen gak mungkin kayak Mas Joko bilang kayak udah Reza nggak apa-apa, ini tugas gue, lu nggak usah itu, ada nggak momen kayak gitu? Oh enggak sama sekali, karena memang menurut saya itu justru tugas saya untuk bisa mempresentasikan kira-kira dalam sudut pandang saya karakter Adil ini akan saya bawakan dengan cara seperti apa ya, berdasarkan briefnya Bang Joko tentunya. Saya menawarkan oke, Bang, ini saya udah tahu garis besarnya seperti apa, backgroundnya kayak gimana, kayaknya untuk add some points gitu ya ke karakter ini, boleh nggak saya begini. Ya ketika itu semua di approve Bang Joko, ya udah tugas saya selesai untuk sampai tahapan itu dan saya bisa langsung mulai syuting, gitu aja. Berarti terakhir main horor tahun berapa Mas? Oh my god, 2007 ada? I think ya 2007-2008 ya. Berarti baru comeback lagi sekarang, mungkin karena salah satunya Joko Anwar juga ya Mas? Iyalah, ya kan saya pernah. Jadi saya tuh justru tahunya tuh dari teman-teman manajer saya tuh menyampaikan ada video artikel dari teman-teman wartawan, di mana ternyata waktu itu ada yang menanya kepada saya, kenapa kok Reza di tengah tren film horor ini tahun-tahun yang lalu ya, kok nggak ikut main film horor gitu. Saya tuh menjawab secara spontan, well kalau saya udah melihat film-film horor seperti Pengabdi Setan, saya rasa itu jadi benchmark horor Indonesia gitu ya, itu kan elevate banget loh. Jadi if it's not Joko, saya nggak ngerti saya berani mau main sama siapa gitu ya, saya juga belum kepikiran gitu. Tapi if it's Joko and if I like the script, ya udah pasti saya mau gitu. Dan ternyata kesempatan itu datang. Saya pertama kali Bang Joko WhatsApp saya ngomongin, aku ada karakter menarik buat kamu nih. Nah apa gitu, begini, dikirim skenario-nya, singkat cerita saya bilang, oh this is a very very good story and character. Ya udahlah. Sampai horor soal Reza Rahadian berarti ya? Iya bisa dibilang begitu. Ya. Tapi kalau Reza sendiri menjadi main karakter juga di sini, ada nggak effort yang mungkin Reza tadi mungkin sampai ke tempat ya, kalau kamu ada nggak effort yang kayak Gue lebih gila lagi dia. Nah itu yang mungkin gila yang boleh di sharing apa? Mungkin ada perubahan fisik She's juga yang amazing. Nggak sih, ini sebenarnya lebih ke perang batin aku sendiri. Jadi jujur aku tuh pas awal-awal untuk main di film ini dan kapannya gitu, aku tuh kayak am I capable gitu, sampai seperti itu. Karena ini tuh kan aku sebenarnya udah lama juga baru balik lagi ke film, dan begitu main film panjang yang didirect oleh seorang Joko Anwar dengan karakter yang super kompleks banget, kayak gue harus mulai dari mana ya, seperti itu. Karena aku kan sempat vakum agak lama ya, ada sekitar 3 tahunan karena waktu itu menikah, punya anak, dan akhirnya ya kalau dibilang memang tidak ada di ikut andil di dalam perfilman selama 3 tahun itu, ya memang iya. Jadi begitu aku balik dengan langsung dang main di filmnya Joko Anwar, aku kayak ada kayak down sedikit, aku bisa nggak ya main kayak gitu. Tapi Dia keren. thank you. Tapi aku dapat support yang sangat besar dari Jokonya sendiri yang bilang, Kak, kalau bukan kamu ini gak ada lagi yang mainin. Jadi aku kayak gak bisa, berarti gue harus memberikan yang terbaik ini demi gue dan demi Abang Joko dan demi orang-orang yang udah benar-benar ngedukung seorang Farah untuk main di film ini. Ada kagok-kagok gitu nggak setelah udah lama vakum terus main lagi di film yang gede juga? Nah itu dia, cuma ya balik lagi karena banyak banget dukungan yang datang dari abang sendiri, dari pemain-pemain lain, dari support system yang di rumah, suami juga nggak just do it, just go for it gitu. Kayak oke, gue harus lewatin ini semua gitu sih. Jadi ya emang ya udah, ya alhamdulillah sih akhirnya bisa sedikit-sedikit. Dan juga abang tuh adalah kayak director yang sangat mengayomi banget pemain-pemainnya sih. Jadi apapun yang kita tanyakan, apapun yang kita ragukan, dia pasti bisa jawab dengan pemikirannya dia. Jadi kayak oke, oh jadi gini ya Pak gitu. Jadi diskusi yang menarik banget sebenarnya sama Joko Anwar dalam sebuah film dan sebuah proyek bareng sama dia. Jadi ya nggak ada yang diragukan lagi deh. Tantangan terbesar saat main itu kira-kira apa? Tantangan terbesarnya apa mungkin? Sorry? Tantangan terbesar yang saat Tantangannya kami ini kan bermain bersama para legenda sinema Indonesia ya. Itu
berat jujur aja gitu, apalagi Om Slamet dengan rekam jejaknya, Bu Christine apalagi gitu, Bu Nini gitu, Mas Egi dan lain-lain. Saya rasa berhadapan dengan mereka juga itu aja udah satu beban sendiri gitu. Kemudian situasi emosi karakter yang kami berdua mainkan ini juga kompleksitasnya tuh luar biasa gitu, naik turunnya itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Kalau soal lokasi dan lain-lain, saya rasa nggak ada yang tiba-tiba memberatkan kami gitu, saking propernya produksinya gitu. Sebenarnya secara sistem, secara set lokasi itu nggak ada yang membuat kita jadi kesulitan berakting di set gitu, nggak ada sama sekali. Semuanya proper, well managed, jam kerja kami juga jelas Wah, gitu. itu. Dan kita seperti Sehat benar-benar banget syutingnya. dimanusiakan Iya. banget di dalam Iya. produk ini. Tapi mungkin ada tambahan sih, kalau aku dari segi ceritanya sendiri, itu tuh once nanti kalian nonton pasti kalian akan mengiyakan. Sebenarnya apakah? Ya. Apakah tantangannya? Oh itu maksudnya. Oh, itu. Tapi dari segi ceritanya ya, karena yang benar-benar tuh jadi question bagi diri aku sendiri sih. Tapi akhirnya ada perubahan fisik atau perubahan suara atau gaya jalan atau yang akhirnya kayak ini berubah banget sama diri gue, itu ada nggak mungkin dari kalian? Boleh, harus dilihat filmnya itu ya. Gak boleh ada spill dikit. Ya looknya aja kan udah kelihatan di teaser ya, berbeda Iya. gitu ya. Wah, iya, Ya saya rasa hampir tiap-tiap karakter mengalami transformasinya masing-masing, baik Farah, Bu Christine, Om Slamet dan cast-cast yang lain gitu. Jadi mungkin teman-teman media nanti akan bisa menilai juga gitu, melihat oh iya ya si A, si B, si C ini transformasinya kelihatan banget, tiba-tiba looknya jadi begini, jadi begitu gitu. Ya, dan kalau bisa sih jangan sampai melihat seorang Reza atau seorang Farah di dalam karakter itu ya, itu memang seorang Sita dan seorang Adil yang ada di dalam film itu. Tapi ada penurunan berat badan yang harus di Nggak diminta harus, tapi ya kami mencocokkan aja sama kebutuhan karakternya. Kayaknya kalau terlalu fit amat juga kayaknya nggak pas gitu. ya kan kalau di teaser ada lereng lesu sedikit Iya. kan. Nah itu berarti memang sebegitunya banget untuk kalian berdua sebagai seorang aktor. Yang terbaik kami bisa lakukan. Terus saya boleh tahu dong bagaimana kalian memaknai dengan apa judulnya Siksa Kubur ini, dan juga mungkin cerita dan si produksi Siksa Kubur ini sendiri, tanggapan personal kalian. A movie with a good value aja kalau menurut saya. Ini adalah sebuah film dengan value yang amat sangat tinggi, sangat amat bermakna buat saya pribadi. Saya rasa saya nggak bisa preachy juga gitu ya tentang unsur religiusitas yang ada di film ini gitu. Bahwa ini adalah sebuah film horor, religi. Semua orang yang menonton nantinya akan punya kesan yang berbeda-beda pastinya, akan punya pemaknaan yang berbeda-beda terhadap hidupnya masing-masing, begitupun dengan kami berdua. Tapi secara spesifik kalau saya rasa saya nggak bisa dan itu ruang privat saya gitu ya, yang tidak ingin saya bahas ketika saya membahas mengenai nilai-nilai religius yang saya dapat dari film ini, apa dampaknya gitu. Kayaknya saya juga berat untuk share itu terlalu panjang. Mungkin nanti kalian bisa nonton langsung dan bisa merasakannya sendiri dan bisa mengartikannya buat diri sendiri sih. Tapi high value jawaban saya. Tapi takut dong, Siksa Kubur gak takut apa? Oh, pertanyaannya takut atau tidak dengan siksa kubur? Ya, Saya rasa tadi everybody would be so terrified gitu. Semua orang pasti akan punya concern dengan yang percaya. Reza, tadi kan kalau di teaser itu lesu gitu, agak mungkin agak lebih kurus. Apakah kamu menurunkan berat badan mungkin berapa kilo? Saya nggak ngitung secara spesifik, tapi ya kayaknya memang pada saat syuting itu berat saya tidak seperti sekarang. Gitu. Apa pola makan dikurangi atau gimana effortnya? Nggak juga ada niatan mengurangi makan sih waktu itu, tapi emang pas aja. Pas makannya pas lagi sedikit porsinya, nggak disengaja-sengajain gitu, cuman emang pas. Kayaknya badannya emang harus agak lebih ringkih sedikit lah terlihatnya gitu, nggak terlalu buff lah. Berarti kemarin tahun lalu syutingnya, apakah sekarang sudah lagi fit lagi untuk? Udah. Saya udah gain 4 kilo. Oh banyak. Terima kasih ya. Dukungan keluarga seperti apa sih? Kan juga kalau tadi dengar cerita dari Joko Anwar kan lokasi ada gua, ada segala macam, kayak susah juga ya gitu. Dari dukungan dari keluarga, dari ini tuh emang pertama kali tadi yang saya bilang, film panjang butuh waktu yang lebih panjang lagi untuk tidak di rumah. Berarti kalau dukungan suami tadi dia udah pesan soalnya, gue juga nih bantuin nih, karena emang kebetulan waktu pas aku pergi ya yang jaga di rumah dia. Terus kan memang sempat ada di luar kota juga, jadi ya udah mau nggak mau ya suami memang yang mengurus semua di rumah dan ya aku support banget. Jadi tapi menurut aku ya itu memang
saling komunikasi untuk melakukan yang terbaik buat keluarga.